teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Priscilia Putri. Saya nomor absen 15 dari kelas 10 IPA 2. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Kalian pasti pernah bertanya, apa sih atom itu? Menurut Aristoteles dan Democritus, atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat, dan mereka memberi nama sebagai atomos. Tapi nggak cuma itu ya, ada banyak teori. Menurut beberapa tokoh, yang pertama, teori atom Dalton. Dalton mengemukakan bahwa atom adalah partikel dasar terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi bentuknya seperti bola pecah. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan gejala kelistrikan dari suatu senyawa. 2. Teori atom Thomson mengemukakan bahwa bola pecah yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang tersebar merata disebut dengan atom. Bentuknya seperti kue kismis atau roti kismis. Kelemahannya adalah tidak bisa menjelaskan persebaran elektron, tidak mampu menjelaskan peristiwa penghamburan sinar alfa. 3. Teori atom Rutherford mengemukakan bahwa atom adalah tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron. Kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. 4. Teori atom Niels Bohr. Atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti atom pada lintasan atau kulit atom. Elektron dapat berpindah dari kulit satu ke yang lain dan bisa menyerap energi maupun melepas energi. Yang kelima, ada model atom modern. Diprakarsai oleh 3 ahli, yaitu pertama, Louis Victor de Broglie, 2. Werner Heisenberg, 3. Erwin Schrödinger. Jadi pada teori kelima ini, elektron mengelilingi inti atom dengan bersifat dualisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur atom. Partikel dasar penyusun atom itu ada 3, yaitu proton, elektron, dan neutron. Apa sih proton, elektron, dan neutron itu? Proton adalah partikel yang bermuatan positif, sedangkan elektron adalah partikel yang bermuatan negatif, dan neutron adalah partikel yang muatannya netral atau tidak bermuatan. Kalau mempelajari tentang atom, kalian pasti pernah melihat lambang seperti ini. Apa sih maksudnya? Jadi, X itu adalah lambang atom. Ini adalah lambang atom, sedangkan A adalah nomor massa. Nomor massa itu proton plus neutron. Dan Z adalah nomor atom, atau proton sama dengan elektron. Sebagai contoh, ini ada soal. Kita cari proton, elektron, dan neutronnya. Proton itu yang ini bawah atau Z-nya. Proton dan elektron itu selalu sama 11. Kemudian neutron itu selisih atas dan bawah, jadi 23 kurangi 11 sama dengan 12. Kemudian kalau kalian menulis soal seperti ini, itu berarti ini ion positif dan ini ion negatif. Jika ion positif, elektronnya nanti Z, karena positif itu kan melepas elektron, jadi nanti Z dikurangi Q. Sedangkan kalau ion negatif itu dia
dia menangkap elektron, berarti Z ditambah R. Untuk contohnya, yaitu ini ada 2 soal. Soal pertama itu seperti ini, maka protonnya adalah 9, neutron atas kurang bawah sama dengan 10, dan elektronnya kita perhatikan ini ada simbol med, berarti dia menangkap elektron. Jadi pada elektronnya bawah ditambah ini, tergantung di sini ada angkanya berapa. Karena ini hanya ada 1 min, berarti ditambah 1, 9 ditambah 1 sama dengan 10. Soal kedua sama, hanya saja ini tandanya plus, berarti dia melepas elektron. Karena di sini ada 2, berarti elektronnya nanti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Ada konfigurasi elektron yang akan kita bahas berjumlah 3, yaitu prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hooke. Pertama, kita akan membahas tentang asas larangan Pauli. Jumlah maksimum elektron pada kulit ke N adalah 2N kuadrat, sehingga dapat disimpulkan jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Di dalam elektron terdapat 7 lapisan kulit, maka jumlah elektron maksimum yang menempati tiap kulit atom yaitu K. K adalah lapisan pertama, jadi 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. L lapisan kedua sama dengan 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8. M 18, N 32, dan seterusnya. Bagaimana sih langkah-langkah pengisian elektron? Langkah-langkah pengisian elektron yaitu yang pertama, isi kulit K terlebih dahulu, baru kulit-kulit selanjutnya. Kedua, jumlah maksimum elektron valensi. Sebagai contoh soalnya adalah ini, BE4, elektronnya kan ada 4. Nah, kita mulai dari kulit K. Kulit K ada 2 dan sisanya adalah 2, maka kita masukkan ke kulit L, maka 4 BE sama dengan 2,2. Lanjut ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan keadaan energi dan letak elektron dalam atom. Ada 4 cara mencari bilangan kuantum, yaitu yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N, menyatakan kulit atom yang besar N-nya adalah antara 1 sampai 7. Seperti kulit K itu N-nya 1, kulit L N-nya 2, kulit M N-nya 3, dan seterusnya hingga 7. Yang kedua, bilangan kuantum azimut yang dinyatakan dalam L kecil, menyatakan subkulit atau bentuk orbitalnya. Subkulit ada 4, yaitu S, P, D, F. S itu 0, yang P itu 1, D 2, dan F 3. Ketiga, bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan huruf M kecil, menyatakan orientasi orbital, dan nomor ruang besarnya M adalah dari min L sampai plus L. Pada subkulit S hanya ada 1 kotak, jadi M-nya adalah 0. Pada subkulit P ada 3 kotak, yaitu diisi oleh min 1, 0, dan 1, maka M-nya adalah 1. Pada subkulit D ada 5 kotak, diisi dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Yang di kulit F ada 7 kotak, diisi mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Yang keempat, bilangan kuantum spin disimbolkan dengan S. Untuk menyatakan arah rotasi S
situ ada dua, yaitu min setengah dan plus setengah. Min setengah itu digunakan bila arah panahnya ke bawah. Namun jika plus setengah itu digunakan bila arahnya ke atas. Sebagai contoh soal yang ini, 4P pangkat 6, N-nya itu kan 4, L-nya 1, M-nya dan S-nya itu min setengah karena ini kan 6, sedangkan kotak P itu hanya ada 3. 1, 2, 3, kemudian ke bawah 4, 5, 6, arahnya ke bawah, jadi S-nya itu min setengah. Kita lanjut ke perkembangan sistem periodik unsur. 1. Menurut Anthony Lavoisier pada tahun 1789 membagi unsur menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Kedua, J.W. Dobereiner atau hadride itu menyatakan yang pertama kemiripan sifat, 2. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur, 3. Massa atom unsur di tengah merupakan rata-rata kedua. Sebagai contoh, Li min Na min K, maka rata-rata keduanya itu Na. Yang ketiga, John Newland atau hukum oktav disusun berdasarkan kenaikan massa atom, pengulangan sifat setiap 8 unsur, dan unsur ke-8 memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-1. Contoh, saat kalian mempelajari do, re, mi, fa, sol, la, si, do akan kembali ke do. 4. Menurut Mendeleev dan Mayer, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Unsur dengan sifat yang mirip disusun dalam satu kolom dan terdapat 8 golongan unsur. Yang kelima, menurut Henry Moseley pada tahun 1913 atau yang disebut dengan sistem periodik modern yang akan kita bahas nanti. Pertama, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. 2. Lajur horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom disebut periode. Ada 7 periode. Yang ketiga, lajur vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat disebut golongan. Ada golongan utama dan golongan peralihan. Golongan utama itu A dan golongan peralihan adalah B. Ini adalah contoh gambar sistem periodik unsur. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari sistem periodik unsur, alangkah baiknya kita mengelompokkan golongan 1A, 2A, 3A, dan seterusnya. Seperti ini contohnya. Golongan 1A itu ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, transium, dan dapat kita singkat untuk lebih mudah menghafalkannya, yaitu halina, kecewa, rebi, cs, frustasi. Selanjutnya pada golongan 2A seperti ini. Bisa kalian skip